Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Pada hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang sangat epik dari Jepang, di mana hal ini terjadi pada era zaman Sengoku, seorang pria kulit hitam pertama yang menjadi samurai di Jepang. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai. Pada tahun 1579, Jepang masih berkecamuk dalam perang saudara. Samurai menebas demi tanah dan kehormatan. Di tengah negeri yang tertutup dari dunia luar, muncullah seseorang lelaki bertubuh besar, berkulit hitam, dan juga kekar. Penduduk berdesakan hanya untuk melihat dan menyentuhnya. Banyak yang mengira ini adalah iblis dan banyak juga yang mengira ini adalah dewa. Dan ini bukanlah sebuah legenda, ini nyata. Dan dia adalah Yasuke, dan dia samurai. Abad ke-16 di Jepang dikenal sebagai zaman Sengoku, artinya zaman kekacauan. Puluhan daimyo atau tuan tanah saling perang merebutkan kekuasaan. Rakyat sengsara, kota-kota terbakar, samurai bertempur tanpa ampun. Tapi di tengah era berdarah itu, muncul satu nama yang mencoba menyatukan Jepang, yaitu Oda Nobunaga. Seorang pemimpin militer nyentrik, kejam namun visioner. Nobunaga berbeda, dia tak hanya menerima senjata api dari Portugis, dia menyukai musik barat, pakaian Eropa, bahkan mengizinkan misionaris menyebarkan agama asing di Jepang. Dan lewat misionaris inilah Yasuke muncul. Yasuke datang ke Jepang sebagai seorang pengawal misionaris Jesuit bernama Alessandro Balignano. Sebagian besar sejarawan percaya Yasuke berasal dari Mozambik, tapi tak ada catatan pasti. Bisa jadi Sudan, Ethiopia, atau Kongo. Yang jelas, dia bukan budak biasa. Tubuhnya tinggi menjulang lebih dari 190 cm. Ototnya keras, dan dia dilatih sebagai penjaga elit. Mungkin di istana Eropa, mungkin di medan perang Afrika. Saat kapal misionaris itu tiba di pelabuhan Jepang, kabar langsung menyebar. Ada makhluk hitam besar seperti banteng, ribuan orang berkumpul hanya untuk melihat. Beberapa menangis ketakutan, beberapa mencoba menggosok kulitnya. Berharap warna kulit hitam itu hilang, tapi kenyataannya tidak. Ini manusia dari negeri yang bahkan belum pernah mereka ketahui keberadaannya. Ketika berita ini sampai ke telinga Oda Nobunaga, sang jenderal tidak bisa menahan rasa penasarannya. Lantas ia memanggil Yasuke ke istananya. Konon, Nobunaga menyuruh Yasuke mandi di depannya, karena ia tak percaya bahwa kulit manusia bisa sehitam itu. Tapi setelah air tak merubah warna tubuhnya, Nobunaga pun tertawa dan dia pun terpesona. Dalam catatan Jesuit, Nobunaga menggambarkan Yasuke sebagai makhluk luar biasa, seperti dewa perang dari lukisan. Yasuke diundang makan bersama, dijadikan tamu kehormatan, bahkan mulai mendapat pelatihan militer gaya Jepang. Beberapa bulan kemudian Yasuke tidak lagi menjadi pengawal misionaris. Dia resmi diangkat menjadi samurai oleh Nobunaga. Ini bukanlah hal yang kecil. Pada masa itu, kasta samurai hanya bisa diakses oleh warga Jepang berdarah murni. Kan orang Jepang biasa pun sulit naik kelas sosial, tapi Nobunaga melanggar aturan. Yasuke diberi rumah, pedang, dan diberi baju zirah. Ia ikut rapat militer, duduk bersama jenderal perang, dan lebih dari itu, Yasuke mulai ikut bertempur. Yasuke menjadi bagian dari pasukan Nobunaga dalam beberapa ekspedisi militernya. Sosoknya mudah dikenali di tengah barisan samurai berwajah Asia. Berdiri seorang pria Afrika dengan baju besi khas Jepang. Dia bertarung dengan brutal tanpa belas kasihan. Tubuh raksasanya seperti tank di zaman kuno. Para musuh mulai berbisik, samurai hitam itu bukan manusia. Tapi di pihak Nobunaga, Yasuke menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Lalu semua berubah di tahun 1582. Nobunaga dikhianati oleh jenderalnya sendiri, Akechi Mitsuhide. Saat sedang beristirahat di kuil Honnoji, pasukan Mitsuhide menyerang mendadak. Nobunaga dalam posisi terkepung memilih melakukan seppuku atau bundir ala samurai. Dan di tengah kekacauan itu, Yasuke bertarung habis-habisan. Ia membawa kepala dan pedang Nobunaga untuk mencegah dijadikan simbol kemenangan musuh. Tapi akhirnya Yasuke ditangkap.
Yang mengejutkan, Yasuke tidak dieksekusi. Mitsuhide menyebutnya bukan orang Jepang, bukan samurai sejati. Ia dikembalikan ke misionaris Jesuit. Dan setelah itu, Yasuke menghilang. Tak ada catatan sejarah lebih lanjut. Apakah ia kembali ke Eropa atau tinggal di Jepang dalam bayang-bayang? Atau mungkin kisahnya sengaja dihapus dari sejarah resmi. Kisah Yasuke menunjukkan satu hal. Sejarah tak selalu ditulis oleh mereka yang biasa, tapi juga oleh mereka yang berani menembus batas. Di dunia yang rasis dan penuh kasta, Yasuke menembus dua dunia, Afrika dan Jepang, Buddha dan samurai. Orang luar yang berangkat menjadi simbol kekuatan oleh salah satu jenderal paling ditakuti dalam sejarah. Kisahnya lebih epik dari fiksi manapun yang pernah kamu tonton. Kalau kamu suka kisah seperti ini yang gak diajarin di sekolah tapi bikin merinding, tekan like, share, dan subscribe. Di jam kosong kami bisa suguhkan kisah nyata yang lebih gila dari dongeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.